Hai semuanya, kali ini kita ada di konten yang berbeda. Kita bakal nge-recap sebuah film dari Indonesia yang berjudul Quick Express. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, video ini adalah full spoiler alert. Film ini diperankan oleh Tora Sudiro yang berperan sebagai tokoh utama bernama Joe. Film ini bergenre komedi dewasa, jadi kalian yang di bawah umur harap nontonnya jauh-jauh dari orang tua, oke? Oke, jadi siapin makanan dan minuman kalian, matikan kompor dan angkat minyak. Ayo kita dengarkan ceritanya, let's go the story. Scenes diawali dengan sebuah sirkus yang dimana terlihat Joe yang akan dijatuhkan oleh seorang dari atas komedi putar. Nanti di akhir film kalian bakal tahu siapa orang itu. Lalu scenes di rewind lagi ke belakang. Di sini terlihat Joe yang lagi dipukul-pukulin sama seorang cewek. Lalu scenes mundur lagi sampai ke Joe yang memakai baju petugas kebersihan. Karena Joe bekerja sebagai seorang petugas kebersihan di sebuah supermarket. Terlihat Joe yang diajari oleh atasannya untuk tidak menuangkan sabun lantai kebanyakan karena dapat menyebabkan lantainya licin. Tapi karena Joe yang terlalu asik mendengarkan lagu sampai pel yang ia pegang terkena botol sabun lantai tadi lalu tumpah ke ember. Dan saat ia mengepel, ibu-ibu yang ngantri masuk langsung terjatuh sampai menabrak semua barang. Lalu setelah dipecat dari supermarket, Joe berganti pekerjaan sebagai pentato di sebuah toko. Lagi-lagi di sini Joe lalai dalam pekerjaannya dan salah mentato karena keasikan melihat cewek-cewek cantik di TV. Karena kesal orang tersebut sampai melempar Joe keluar toko sampai lalu scenes berpindah ke Joe yang ada di rumahnya. Joe ini menyukai musik dan memiliki kehidupan yang miskin, tidak memiliki uang, tetapi Joe ini tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Keesokannya diperlihatkan seorang om-om yang disebut dengan pemburu sedang memperhatikan beberapa pria. Seperti mencari sesuatu, lalu kembali ke Joe yang sekarang bekerja di tambal ban. Lalu terlihat sebuah mobil datang yang mana itu adalah mobil si pemburu tadi. Di sini si pemburu membujuk Joe untuk menerima sebuah pekerjaan. Awalnya Joe menolak penawaran si pemburu, namun akhirnya Joe mau ikut. Joe dibawa ke sebuah toko pizza biasa yang awalnya Joe menolak, namun karena ia ingin mendapatkan uang dan akhirnya dia masuk. Di dalam terlihat rata-rata pelanggan di restoran itu adalah tante-tante. Lalu Joe dibawa masuk oleh si om ke dalam. Joe sangat kaget waktu si om bilang kalau pekerjaan itu menjadi gigolo. Joe kaget bukan main dong. Joe lagi-lagi menolak pekerjaan dari si om, tapi om tetap meyakinkan Joe buat jadi gigolo. Sampai Joe dites dengan pertanyaan-pertanyaan dari komputer dan hasilnya cocok bahwa Joe ini cocok banget jadi gigolo. Nggak mungkin nih, gue yakin apapun yang gue pencet pasti jawabannya sama. Bahlul. Sampai akhirnya Joe menyerah dan akhirnya dia menerima pekerjaannya menjadi gigolo. Keesokannya Joe balik ke situ dan diperkenalkan dengan teman-teman baru seangkatannya. Teman-temannya bernama Marley yang sepertinya adalah anak-anak gaul tahun 2000-an yang Bob Marley banget gitulah. Dan Victor dengan gaya berbicaranya yang lucu, yang semua kata-katanya diganti dengan V. Kalau itu kan buat besarin paha. Kalau ini berarti mantap. Mereka dilatih dengan seorang pelatih yang ya begitulah. Hari-hari berlalu sampai akhirnya mereka lulus dalam ujian mereka menjadi gigolo. Mereka dimulai ditugaskan di level dasar dan di sini ada bagian yang lucu banget. Buset. Pekerjaan mereka dimulai dijalankan. Joe mendapatkan klien tante-tante bule. Marley dapat tante-tante yang nge-cosplay. Dan Victor kayaknya dapat yang keren dikit deh. Tapi dari situ rupanya mereka bertiga ketipu.
Tante-tante yang Joe layani adalah seorang transgender, boy. Dan Victor yang awalnya disambut sama suster cantik, rupanya bukan. Suster itu cuma perawat dari seorang tante yang itulah. Di antara mereka kayaknya cuma Marley yang agak beruntung deh. Sesudah selesai bekerja, mereka ini sama-sama bohong. Mereka cerita kalau mereka ini dapat cewek yang seksi, padahal enggak sama sekali. Hari-hari berlalu. Setiap hari mereka semakin terbiasa dengan pekerjaan mereka dan juga klien mereka yang aneh-aneh. Karena pekerjaan mereka ini, mereka bertiga dapat membeli rumah yang gede banget dan keren. Dan itu semua karena si Om yang udah ngebantu Joe keluar dari kemiskinannya. Mereka sekarang udah hidup mewah. Mereka sekarang udah bisa belanja di mall dan mereka udah terbiasa sama pekerjaan mereka. Lalu malamnya mereka yang mampir ke kafe setelah selesai bekerja. Mereka cerita pekerjaan mereka hari ini. Mereka terkejut karena Marley dalam sehari bisa dapat klien sampai 9. Hah? Dapat 9 loh. Padahal Joe aja yang gede cuma dapat 3. Marley cerita kalau dia itu pakai obat kuat yang dia beli. Pada saat mereka mau ngecobain tuh obat, kita diperlihatkan dengan sekumpulan anak-anak muda yang sok gaul banget. Pada saat mereka Joe lewat, mereka diejekin sama anak-anak muda tadi karena mereka yang cuma seorang pengantar pizza kok bisa nongkrong di kafe. Dan akhirnya karena Joe kesal dan akhirnya mereka gelut. Belum. Oh ya, sebenarnya Quick Express ini berpenampilan di luar sebagai pengantar pizza agar masyarakat tidak tahu mereka ini adalah gigolo yang sedang menyamar. Waktu mereka gelut, salah satu anak yang sok gaul tadi gak sengaja nonjok seorang cewek yang tadi sama mereka. Lalu cewek itu dibawa ke rumah Joe dan dirawat. Karena ditonjok dengan kuat, lalu si cewek itu dibawa ke rumah Joe dan dirawat. Joe nawarin buat nginep tapi si cewek ini tetap mau pulang naik taksi. Waktu taksinya mau dipesan sama si Joe, si cewek udah tidur aja. Keesokan paginya mereka sarapan dengan nasi goreng yang udah dibuatin sama cewek tadi waktu dia tadi pagi mau pulang. Victor nanya apa itu cewek ada ngasih nomor teleponnya ke Joe atau enggak. Dan Joe enggak ada dikasih nomor teleponnya ataupun namanya. Lalu Marley datang dengan membawa seekor ikan yang sebelumnya dia beli dulu sebagai keberuntungan. Dan waktu mereka lagi makan, mereka bingung karena ikannya Marley ini enggak besar-besar. Victor udah nyaranin buat balik ke pet shopnya, tapi kata si Marley, pet shopnya udah tutup. Si Joe dan Victor malah manas-manasin Marley kalau dia itu kena tipu. Sampai akhirnya Marley kesel dan pergi mandi. Marley pergi ke WC dengan membawa ikannya tadi. Rupanya di dalam WC dia nyimpen banyak banget ikan tadi. Lalu Marley mandi bersama ikannya tadi. Waktu dia lagi main sama ikannya, Marley ditelepon sama Joe dari dapur. Dan Joe bilang kalau ikan yang Marley pelihara itu adalah ikan piranha. Si Marley yang kesel malah sampai marah di telepon, sampai dia lupa sama ikannya tadi. Dan ikan piranhanya tadi jadi yang ngegigit itunya Marley, cuy. Jujur, gilu banget anjing. Marley lalu dibawa ke rumah sakit, tapi mereka malah ngebawa Marley ke klinik spesialis kulit. Lalu akhirnya Marley dibawa ke ruang operasi dengan ikan yang masih gerak-gerak. Lalu Marley dioperasi agar ikannya lepas. Tapi setelah ikannya dilepas, Marley malas sekalian disunat karena kulit itunya Marley kemakan sama ikan piranha yang tadi. Setelah selesai, Marley dibawa sama Joe dan Victor. Waktu lagi di jalan, mereka ketemu sama cewek yang tadi malam Joe tolongin. Mereka kenalan dan nama cewek itu adalah Lila. Lila ngasih nomor teleponnya ke Joe dan mereka deket. Di akhir terlihat ikan yang tadi ngegigit itunya Marley udah gosong karena emang dibakar ikannya. Lalu seorang petugas kebersihan rumah sakit itu datang lalu ngegigit kulit itunya Marley yang ada di mulut ikan dan dimakan. Cor banget anjir. Mungkin itu dikiranya kerupuk kali ya. Lalu keesokannya mereka balik kerja. Tapi ada yang berbeda. Sekarang mereka udah naik jabatan menjadi pelayan orang-orang VIP seperti istri pejabat, pengusaha besar, dan kaum sosialite.
Lalu sekarang terlihat Joe yang udah menjadi gigolo dengan pangkat tinggi sedang menjalankan misi di sebuah kasino cuy. Joe melayani seorang pengusaha besar bernama Tante Mona. Di sini Tante Mona sangat tertarik banget sama si Joe, terlihat dari tingkah lakunya. Lalu mereka akhirnya melakukan aktivitas mantap cuy. Setelah selesai, Joe yang ingin pulang tetap aja ditahan sama si Tante Mona. Sudah balik ke Quickie Express, si Om bilang kalau Tante Mona ini sangat menyukai Joe dan pingin bayar mahal buat Joe. Lalu malamnya Joe jalan sama si Lila ke sebuah klub. Waktu mereka lagi di dalam, si cowok yang sok gaul tadi yang abis ditonjok sama Joe datang dan pingin ribut sama si Joe karena dia udah berani bawa si Lila jalan. Setelah berdebat, akhirnya mereka bertarung dance di atas demi membuktikan siapa yang pantas jalan sama si Lila. I'm game juga. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Joe bisa menang dan akhirnya bisa bawa Lila jalan. Hari-hari berlalu. Joe selalu membagi pekerjaannya dan jalan bersama Lila. Semakin hari mereka semakin dekat tapi belum pacaran. Lalu ke Joe yang sedang ada di kapal bersama Tante Mona. Ya seperti biasa lah begitu. Lila menelpon Joe kalau besok adalah ulang tahunnya dan nyuruh Joe buat datang ke rumahnya buat makan malam sama keluarganya. Keesokan malamnya, Victor dan Marley yang lagi nonton berita di TV dikejutkan sama Lila yang ada di TV. Dan di sini terungkap kalau si Lila ini rupanya adalah anak dari seorang penjahat kelas atas yang bernama Jan Victor Gunarto. Victor dan Marley meyakinkan Joe untuk enggak kesana karena bisa aja ngebahayain si Joe. Tapi Joe ini tetap ngeyel dan tetap pergi ke rumahnya si Lila. Setelah Joe sampai ke rumahnya, Joe disambut oleh Lila dan adik kembarnya yang nakal banget bernama Dilly dan Dilo. Waktu Joe masuk ke rumahnya Lila, Joe dikenalin sama papanya Lila dan tangan kanannya papa Lila bernama Umateo yang mukanya nyeremin semua. Waktu Joe duduk, Joe dikejutkan sama mamanya Lila yang rupanya adalah Tante Mona yang selama ini dia layani waktu menjadi gigolo. Mampus. Waktu Joe di WC, tiba-tiba Tante Mona datang dan langsung meluk Joe. Joe yang lagi di rumah Lila nggak mau karena bisa ketahuan dan dilihat sama Lila dan keluarganya. Di saat mereka lagi berdebat, lalu Lila datang buat masuk ke WC juga. Tapi Joe nyuruh Lila nggak usah masuk karena WC-nya mampet lagi. Lalu Lila pergi manggil tukang di rumahnya. Dan Tante Mona pergi sambil bilang kalau besok pagi harus ketemuan atau Tante Mona bakal bongkar semuanya. Setelah pulang, Joe langsung menangis sepanjang jalan. Mampus. Paginya Joe ditelepon sama si Tante Mona. Tante Mona memaksa Joe buat ketemuan sama dia sekarang juga. Tapi Joe ini nggak bisa karena dia ada janji sama Lila. Tapi Tante Mona memaksa Joe dan ngancam bakal ngasih tahu Lila dan suaminya. Lalu akhirnya Joe pergi ke sana. Sesampainya di sana, Joe langsung dicium-cium sama si tante. Tante Mona maksa Joe buat ikut dia ke luar negeri buat tinggal bersama Jojo. Sampai akhirnya Joe memutuskan untuk meninggalkan si tante karena dia mencintai Lila. Si tante nangis sekuat-kuatnya karena ditinggal sama Jojo. Sesampainya di rumah, Joe yang mau nutup jendela dikagetkan sama papahnya Lila yang tiba-tiba ada duduk di rumahnya. Papahnya Lila ngajak ngobrol Joe. Di tengah-tengah obrolan, papahnya Lila bilang kalau si Joe ini mengingatkan dia sama seorang temannya yang bernama Bram yang sudah mati. Yang sebelumnya ada di berita adalah berita tentang kasus meninggalnya Bram karena ditembak oleh polisi. Saat ngobrol, papahnya Lila tiba-tiba meluk si Joe dan pingin ngecium Joe. Dan di sini terungkap kalau papahnya Lila adalah seorang gay. Dan Joe ini persis seperti Bram yang adalah pasangan gaynya. Wow. Lalu keesokan paginya, Joe datang ke rumah sakit tempat Lila bekerja. Dan Joe rupanya ngejelasin semua ke Lila tentang gigolo dan mamanya yang doyan begituan.
Sampai akhirnya Lila pergi dan nangis. Lalu di sebuah mobil, yaitu mobil papanya Lila yang berhenti di tepi jalan bersama Umateo. Saat mereka keluar dari mobil, di sini terungkap kalau Umateo ini adalah pasangan gaynya papanya Lila juga. Parah. Dan mereka ngobrol seperti orang yang lagi pacaran dan pakai sayang-sayangan. What the fuck? Papanya Lila cerita kalau tadi malam dia ke rumah Joe karena dia melihat Joe ini mirip dengan Bram yang dulu dia cintai. Saat papanya Lila ngejelasin, Umateo marah dan cemburu karena papanya Lila lebih perhatian sama Joe yang mengingatkan dia sama Bram daripada Umateo. Dan itu yang membuat Umateo marah dan akhirnya memburu Joe. Lalu Joe datang ke Quickie Express. Joe bilang sama Om kalau dia mau berhenti jadi gigolo untuk nyelesain semua masalah ini. Saat di tengah-tengah pembicaraan, Umateo datang dan menanyakan di mana Joe, dan langsung mengobrak-abrik cafe Quickie Express. Sampai ke base bawah, Joe yang lagi ngemasin barang-barangnya dikagetkan dengan Umateo yang datang dan ngancurin semua barang. Pada saat itu juga datang Victor dan Marley yang menantang Umateo dan anak buahnya buat bertarung. Lalu terjadilah perkelahian hebat. Si Om yang baik ke Jojo langsung ngebukain jalan rahasia buat kabur, dan si Om yang bakal ngalangin Umateo buat ngejar Jojo. Jojo langsung tembus ke sebuah gang sambil disusul dengan Umateo mengejar Jojo bersama Marley dan Victor yang membantu Joe untuk melarikan diri. Dan terjadilah kejar-kejaran yang sangat lucu dan epik. Lalu sampailah mereka ke sebuah sirkus di sekitar situ. Dan di situ Joe memanjat sebuah komedi putar demi menghindar dari Umateo. Sampai akhirnya Joe hampir jatuh dan ingin dilempar sama Umateo. Dan inilah bagian dari awal scenes yang menceritakan flashback dari Joe tadi, di mana Joe yang menceritakannya. Saat dilempar oleh Umateo, Joe tepat jatuh di sebuah trampolin yang rupanya sudah ditaruh di situ sama Victor dan Marley, dan Joe selamat. Saat mereka sedang happy-happynya, Marley nggak sengaja mengaktifkan komedi putar tadi dan membuat Umateo jatuh dan mati. Sorry kawan, kita kurang cepat. Lalu terlihat Joe yang menyesal karena semua perbuatannya, dan juga Quickie Express yang bangkrut, dan juga Tante Mona, papahnya Lila, dan Lila yang bersedih karena semuanya sudah hancur. Lalu di akhir cerita, Joe yang mengatakan bahwa dia bakal balik ke jalan yang benar dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Setelah itu Quickie Express bangkrut. Terlihat teman-teman Joe yaitu Victor dan Marley yang udah pergi ke jalan yang benar. Victor berusaha mengejar mimpinya sebagai seorang presenter, dan Marley bekerja di sebuah tempat minum atau bar gitu deh. Dia menjadi penyanyi atau ya manggung di situ lah. Lalu di scene terakhir, terlihat seorang tukang tambal ban yang ditanyai sebuah pekerjaan sama seperti Joe di awal, tetapi dia menolak. Tapi ada seseorang di sampingnya yang kelihatan tertarik dengan pekerjaan itu. Dan rupanya yang menawarkan pekerjaan itu adalah Joe yang sekarang jadi bos perusahaan gigolo, melanjutkan usaha si Om pemburu. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini untuk video selanjutnya. Dan kalian juga boleh komen di bawah jika kalian ingin request film selanjutnya. See you next video. Bye bye.